Asuhan Kebidanan Pranikah dan Prakonsepsi. Biodata mahasiswa. Nama mahasiswa Fitra Ramadhani, NIM B2206089, kelas 01A. Mata kuliah Asuhan Kebidanan Pranikah dan Prakonsepsi, dosen Ibu Rismawati SST MKes. Konseling Perencanaan Kehamilan Sehat. Gizi yang optimal pada masa prakonsepsi berperan sangat penting dalam proses pembuahan dalam kehamilan. Keadaan kesehatan dan status gizi ibu hamil sesungguhnya ditentukan jauh sebelumnya, yaitu pada masa dewasa dan masa sebelum hamil atau prakonsepsi, atau selama menjadi wanita usia subur atau us. Kecukupan gizi ibu hamil akan mempengaruhi kondisi janin dalam tumbuh kembangnya selama kehamilan, menurunkan resiko kesakitan pada bayi, menunjang fungsi optimal dari alat-alat reproduksi, dan meningkatkan produksi sel telur dan sperma yang berkualitas. Menurut Bappenas 2011, status gizi janin dalam kandungan ini dipengaruhi oleh status gizi ibu hamil, bahkan status gizi ibu pada sebelum hamil. Kondisi gizi pada janin akan menyebabkan bayi berat lahir rendah atau BBR karena sejak dalam kandungan janin sudah mengalami kegagalan pertumbuhan. Bayi dengan kondisi kekurangan gizi, apabila asupan gizinya tidak segera diperbaiki, maka akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangannya. Kondisi ini akan berlanjut sampai dewasa. Salah satu cara untuk memutus siklus ini adalah dengan cara memperbaiki gizi masa prakonsepsi. Setidaknya ada dua alasan utama mengapa calon ibu harus menjaga kondisi gizi sebelum hamil, yaitu yang pertama, gizi yang baik akan menunjang fungsi optimal alat-alat reproduksi seperti lancarnya proses pematangan sel telur, produksi sel telur dengan kualitas baik, dan proses pembuahannya yang sempurna. Gizi yang baik berperan penting dalam mempersiapkan cadangan nutrisi bagi tumbuh kembang janin. Bagi calon ibu, gizi yang cukup dan seimbang mempengaruhi kondisi kesehatan secara menyeluruh pada masa pembuahan atau konsepsi dan kehamilan. Kebutuhan gizi pada masa prakonsepsi. Karbohidrat dengan kadar indeks glikemik yang tinggi akan mengakibatkan tubuh lebih cepat kenyang dan berdampak pada resiko kegemukan. Hal ini karena lemak yang menumpuk akan mengganggu sistem produksi hormon insulin tubuh serta dapat merusak kualitas sperma dan pada pria. Karbohidrat yang disarankan adalah kelompok polisakarida seperti nasi, jagung, sereal, umbi-umbian, dan disarankan membatasi konsumsi monosakarida seperti gula, sirup, makanan, dan minuman yang tinggi kadar gula. Protein sangat dibutuhkan oleh tubuh. Protein tersusun oleh asam amino dan salah satunya adalah arginin. Arginin berfungsi memperkuat daya tahan hidup sperma dan mencegah kemandulan. Mengkonsumsi sumber protein dapat membantu merangsang produksi hormon estrogen pada wanita, di mana hormon ini berfungsi untuk mengurangi peradangan serta kram pada saat menstruasi. Selain itu, protein berperan penting dalam pembentukan dan pemeliharaan sel yang menunjang pertumbuhan janin, perbanyakan sel payudara, rahim, dan plasma. Vitamin C berperan penting untuk fungsi endung telur dan pembentukan sel telur. Selain sebagai antioksidan, bekerja sama dengan vitamin E dan beta-karotin. Vitamin C berperan melindungi sel-sel organ tubuh dari serangan radikal bebas atau oksidan yang mempengaruhi kesehatan sistem reproduksi. Asam folat berperan pada masa pembuahan dan kehamilan trimester pertama. Kecukupan asam folat terbukti dapat mengurangi bayi lahir dengan risiko kecacatan sistem saraf, seperti spina bifida sebanyak 70%. Asam folat juga dibutuhkan untuk pembelahan sel normal dan sangat penting selama periode pertumbuhan dan perkembangan janin. Vitamin B6. Defisiensi vitamin B6 akan mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan hormon, padahal keseimbangan hormon estrogen dan progesteron penting untuk terjadinya kehamilan. Bersamaan dengan asam amino, vitamin B6 akan mensintetis hemoglobin dan mengangkut oksigen oleh sel darah merah. Kekurangan vitamin B6 akan mengangkut pembentukan hemoglobin yang berdampak pada terjadinya anemia. Kekurangan vitamin D. Kekurangan vitamin D akan menurunkan kesuburan hingga 75%.
serta gangguan metabolisme kalsium pada ibu dan janin. Sumber vitamin D diproduksi dalam tubuh dengan bantuan matahari. Selain itu dapat diperoleh dari susu, telur, mentega, keju, minyak ikan, ikan tuna, dan ikan salmon. Vitamin B12. Kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan gangguan sintesis DNA dan kematangan dari hematopoiesis yang menimbulkan peningkatan anemia ditandai oleh sel darah merah lebih besar daripada ukuran normal, serta dapat berdampak pada perkembangan organ janin yang abnormal yang nantinya akan berakibat cacat bawaan. Jenis makanan yang mengandung asam folat yaitu hati, sayuran hijau, kacang-kacangan, daging, telur, dan jeruk. Vitamin A. Dalam tubuh, vitamin A digunakan untuk mensintesis hemoglobin dan memobilisasi cadangan besi ke jaringan tubuh yang untuk membangun sel darah baru. Kekurangan vitamin A akan menyebabkan gangguan pengangkutan zat besi dari tempat penyimpanan dalam tubuh ke dalam sirkulasi dan konsekuensinya terjadi hematopoietik jaringan tubuh. Suplementasi vitamin A dapat memperbaiki kadar hemoglobin. Kuning telur, hati, dan mentega tergolong makanan yang banyak mengandung vitamin A. Selain itu, sayuran berwarna hijau dan buah-buahan berwarna kuning, terutama wortel, tomat, apel, nangka juga merupakan sumber vitamin A. Zinc sangat penting bagi calon ibu karena dapat membantu produksi materi genetik ketika pembuahan terjadi. Zinc berperan penting dalam proses pertumbuhan organ seks dan juga berkontribusi untuk produksi ovum serta kesuburan pada wanita. Anemia karena kekurangan zat besi sering terjadi bersamaan dengan kekurangan zinc. Hal ini dikarenakan zinc ikut berperan dalam proses penyerapan dan tersedianya zat besi dalam tubuh. Makanan sumber zinc antara lain hasil laut, kerang, daging, kacang-kacangan, dan produk olahan susu. Zat besi. Kekurangan zat besi pada calon ibu dapat menyebabkan anemia dengan gejala lelah, sulit berkonsentrasi, dan gampang infeksi. Zat besi atau Fe juga berperan dalam proses memperlancar ovulasi. Ketika terjadi ketidakseimbangan besi akan menimbulkan gangguan perkembangan dari anemia karena kekurangan zat besi yang merupakan rangkaian dari perubahan cadangan zat besi. Transport besi akhirnya terjadi fungsi metabolik yang terkait dengan zat besi. Sumber makanan yang mengandung zat besi adalah hati, daging, telur, kacang-kacangan, dan sayuran berwarna hijau. Kerusakan di awal kehidupan akan menimbulkan gangguan permanen, juga dapat mempengaruhi generasi berikutnya, di mana perempuan yang memiliki postur tubuh pendek kelak akan melahirkan bayi BBLR pula nantinya. Berat ringannya gagal tumbuh tergantung pada status gizi sebelum dan selama kehamilan, keadaan kekurangan zat gizi, serta lamanya wanita usia subur itu sendiri mengalami kekurangan gizi. Nutrisi yang tidak adekuat pada wanita usia subur akan mengakibatkan manifestasi penyakit seperti kurang energi kronik atau KEK yang akan mengakibatkan anemia dan defisiensi zat mikronutrien, sehingga akan berdampak buruk pada calon ibu, janin maupun bayi yang akan dilahirkan. Dampak selanjutnya adalah tingginya resiko terjadinya perdarahan, osteomalacia dan malasia, dan kelelahan yang berlebihan serta mudah terkena infeksi selama kehamilan. Terima kasih.